Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa addim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-henti dan bosannya al-faqir senantiasa mewasiatkan pada diri al-faqir khususnya dan umumnya kepada semua jemaah yang hadir di aula ini agar senantiasa meningkatkan bakti dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kumpulkanlah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah al-faqir berdiri di balik podium ini ingin menyampaikan sebuah tema tentang urgensinya salat 5 waktu. Tema ini diambil hadirin berangkat dari kerisauan dan kegelisahan al-faqir karena beberapa waktu lalu hadirin ada sebuah survei yang cukup mengagetkan kita semua kaum muslimin. Apa surveinya? Ternyata hadirin 39,1% umat Islam di Indonesia yang hanya melaksanakan sholat 5 waktu. Artinya 60% lebih umat Islam di Indonesia tidak melaksanakan sholat 5 waktu hadir. Sungguh ini sangat ironis hadirin. Dengan jumlah umat Islam yang besar, yang banyak, tetapi tidak dibarengi dengan kualitas hadir. Kita semua sama-sama tahu hadirin konsekuensi kita sebagai umat Islam. Dari sejak kita kecil sudah diajarkan bahwasannya yang namanya orang Islam ada yang namanya rukun Islam hadirin. Yaitu yang utama adalah sholat 5 waktu. Tidak ada dosa yang lebih besar dan siksaan yang lebih pedih melebihi daripada orang yang meninggalkan sholat. Andaikan seluruh mayat, jutaan mayat yang telah meninggal pada hari ini, kemudian mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan hidup yang kedua kalinya, pasti yang pertama kali mereka lakukan adalah mereka akan mengqadha semua salat-salat yang telah mereka tinggalkan semasa hidup mereka dahulu. Dari mulai sejak mereka balik sampai mereka mati, semua salat yang mereka tinggalkan akan diqadha. Kenapa? Karena mereka telah sadar, telah paham bahwasannya di dalam kubur dosa yang lebih besar, siksaan yang lebih pedih adalah bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi hadir yang dirahmati oleh Allah, sholat yang kita tinggalkan hari ini
Sholat yang kita lalaikan sekarang ini adalah impian para jutaan mayat yang ada di dalam kubur. Andaikan mereka diberi kehidupan lagi oleh Allah, dibangkitkan lagi untuk yang kedua kalinya, pasti mereka tidak akan menyanyiakan sholat 5 waktu hadir. Paling tidak Al-Fatihah akan sedikit menjelaskan betapa pentingnya sholat. Yang pertama, sholat adalah sebagai identitas umat Islam. Identitas umat Islam apa? Bukan KTP, bukan kartu keluarga ataupun tanda pengenal lainnya, melainkan identitas umat Islam adalah sholat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Pemisah antara orang kafir dengan orang Islam adalah sholat. Pembeda antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Dan perjanjian antara kita umat Islam dengan orang kafir adalah sholat hadir. Jadi sholat adalah tanda pengenal orang itu muslim. Wa man tarakaha faqad kafar. Maka siapa saja yang berani meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kufur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda demikian waktu itu di tanah Arab, yang mana kalau kita pernah menonton film Omar hadirin, itu hampir-hampir kita tidak bisa membedakan mana kaum muslimin dan mana kaum musyrikin. Kenapa? Karena semuanya sama-sama pakai gamis, semuanya sama-sama punya jenggot, pakai sorban, pakai imamah. Lantas mana ciri umat Islam? Ciri umat Islam adalah sholat hadir. Kalau dia berjenggot, bergamis, bersurban seperti Abu Jahal, tidak sholat, maka dia kafir. Jadi identitas umat Islam adalah sholat. Seburuk apapun orang itu hadirin, sebejat apapun orang itu, kalau dia masih sholat, maka dia masih dianggap muslim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pentingnya sholat adalah menjadi penentu diterimanya amal-amal ibadah kita yang lain. Ditolak atau diterimanya amal ibadah kita yang lain tergantung bagaimana sholat kita. Rasulullah SAW telah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat pada seorang hamba adalah sholatnya. Wa idza sholahat sholahalahu sairu amali. Kalau sholatnya betul, sholatnya benar, dikerjakan sesuai ilmu, syarat dan rukunnya ditegakkan, tidak dilalaikan, kemudian akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sholaha lahu sairu amali. Maka semua amal-amal ibadah yang lainnya juga diterima oleh Allah. Zikirnya diterima, puasanya diterima, mencari nafkahnya diterima, akhlaknya diterima, sedekahnya, zakatnya, umroh dan hajinya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan coba-coba kalau kebalikannya. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, sekalipun dikerjakan tidak sesuai dengan ilmu, syarat dan rukunnya ditinggalkan, tajwidnya berantakan, makharijul hurufnya berantakan, dan sering dilalaikan bahkan ditinggalkan, sehingga akhirnya fasada sairu amali, semua amal-amal ibadah lainnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dia puasa, sebanyak apapun dia bersedekah, berzikir kepada Allah, rajin baca Quran, rajin taklim kemana-mana, tapi sering meninggalkan sholat, maka itu semua tidak ada artinya hadirin, ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sampai Imam Ghazali rahmatullah alaih, beliau menganalogikan ketika mengomentari hadis ini, sholat itu ibaratkan seperti angka 1, sedangkan amal-amal ibadah selain sholat seperti angka 0. Kalau orang itu sudah rajin sholat, maka punya nilai angka 1 di dalam dirinya. Ditambah dia rajin baca Quran, ada angka 0 di sampingnya, jadi nilai 10. Ditambah rajin puasa, tambah lagi 0 jadi 100. Ditambah lagi rajin zikir, tambah 0 lagi jadi 1000, dan begitu seterusnya. Tapi apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat, maka tidak ada angka 1 dalam dirinya. Sekalipun dia ahli zikir, punya angka 0. Sekalipun dia ahli baca Quran, mengumpulkan angka 0. Dan dia melakukan aneka macam ibadah apapun, sama saja dia hanya mengumpulkan angka 0 tanpa ada angka 1. Artinya tetap aja semua nilainya 0 hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pesan Al-Fakir, bagi yang sudah rajin sholat, bagi yang sudah menegakkan sholat, jangan tenang dulu.
Jangan santai dulu. Masih ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang suka salat. Siapa itu? Itu orang-orang yang suka melalaikan salatnya. Apa makna celaka? Wail di sini. Ada sebagian ulama yang menafsirkan wail itu adalah nama suatu palung yang ada di dalam neraka. Jadi begitu ada neraka yang paling dasar, Jahannam, maka ada lagi yang lebih dasar, yaitu adalah lembah wail. Dan salah satu di antaranya penghuninya termasuk orang-orang yang melalaikan sholat. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang melalaikan sholat, hadirin? Di antara berbagai banyak pendapat penafsiran para ulama, saya ambil contoh yang paling ringan saja buat kita, hadirin. Orang yang dianggap melalaikan sholat adalah orang yang sengaja mengulur-ngulur waktunya sampai keluar dari waktunya, kemudian dia mengkodoknya secara sengaja, maka itu adalah orang yang melalaikan sholat. Hampir setiap hari, sampai ada istilah tiada hari tanpa mengkodok sholat, terutama subuh, yang sering kesiangan, yang sering dikodok. Bahkan dalam satu hari bisa lebih dari satu waktu yang dikodok, hadirin. Ingat hadirin, kodok itu adalah uzur, darurat. Setahun sekali, setahun 2 kali, atau 3 kali, itu namanya uzur darurat, boleh kodok. Tapi kalau sampai setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan, bahkan dalam satu hari bisa lebih dari satu waktu yang dikodok, itu bukan darurat, hadir. Itu sengaja, hadir. Maka oleh karena itu, hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Nasihat Diniyah wal Wasaya Imaniyah, Al-Habib Abdul Al-Haddad, beliau mengatakan, beliau menulis satu bab tentang su'ul khotimah. Faktor utama yang menyebabkan seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah adalah yatahawanuna fis shalah, suka meringan-ringankan salat, suka mengenteng-entengkan salat, termasuk diantaranya sering mengenteng-entengkan mengqadha salat, hadirin. Maka na'udzubillahi min dzalik, buat kita semua hadirin yang ada di sini yang mungkin masih belum sempurna salatnya 5 waktu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai Jumat ini, kita kembali menegakkan salat 5 waktu. Dan mungkin kalau masih ada salat-salat yang ditinggal, kita bisa qadha. Dan bagi yang sering mengqadha salat, yang masih suka mengakhir-akhirkan sampai keluar waktu daripada sholatnya, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai hari ini, kita tidak lagi sering mengqadha sholat, tidak lagi melalaikan sholat, apalagi sampai meninggalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita, keluarga kita, istri dan anak-anak keturunan kita semuanya min ahli sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Semoga Allah jadikan keturunan kita semuanya ahli salat, ahli jamaah, ahli masjid, dan mudah-mudahan ahli di awal waktu. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.